fisiknya sehat, tidak ada sakit, tapi malam ini Allah menjemput hambanya, meminta hambanya pulang, dan beliau meninggalkan banyak jejak-jejak kebaikan, yakni aplikasi-aplikasi waris. Dan beliau sempat beberapa kali bersama saya juga untuk mengkampanyekan kesadaran ilmu waris, karena kata Nabi SAW, nanti satu saat ilmu yang pertama kali dilupakan oleh umat ini adalah ilmu waris. Kalau Ustadz Jabal wafat malam ini di malam ganjil Lailatul Qadar insya Allah, kalau kemudian Ustadz Arifin Ilham wafat di malam 17 Ramadan, kalau kemudian banyak guru-guru kita yang juga Allah tunjuk wafat di bulan Ramadan, pertanyaannya, kalau kita wafat di malam ini, kira-kira bekal amal apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selalu saya katakan, Ustadz kita, Ustadz Yuhana dan teman-teman semua yang ada di YouTube, Cinta Quran TV maupun Amazing People, ransel kita masih kosong. Sementara perjalanan kita masih panjang. Alangkah bodohnya kita, alangkah sombongnya kita dengan ransel yang kosong ini, kita berjalan tanpa bekal. Kalau untuk ke Surabaya saja kita butuh bensin. Kalau ke Surabaya saja kita butuh uang saku untuk beli makanan di jalan. Bagaimana dengan perjalanan menuju alam akhirat yang perjalanannya itu amat sangat panjang dan amat sangat melelahkan. Maka tentu kita butuh bekal. Maka pada malam hari ini kita insya Allah akan mengisi malam-malam Ramadan. Mulai dari malam ini adalah itikaf yang pertama, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan tilawah Quran. Para santri, Masya Allah, jaga terus di Madrasah Salatiyah di Makkah, terus jaga terus. Kemudian paginya di waktu zuha sampai dengan sampai dengan zuhur itu mengganti, dan menggantinya mungkin beberapa jam lah gitu ya, untuk mengganti yang semalaman. Itu dibalik ya, tapi itu nggak seharian, ya nggak seharian tidur seharian, tahu-tahu maghrib, jangan, itu berlebihan kalau itu. Ya, mengganti secukupnya saja di waktu-waktu yang memang tepat, misalnya di pagi hari jam 10 kan itu sampai dengan jam misalnya jam berapa lah, jam 11, 12. Ya, dibalik. Jadi kalau bisa nggak apa-apa. Kalaupun tidak sanggup dan besok harus kerja, ya harus beraktivitas, harus isi kajian segala macam, maka diatur saja. Misalnya jam setengah 10 sampai jam setengah 11 tadi kita melakukan kajian, setengah 11 lalu kita misalnya tilawah, berdoa, berzikir sampai jam 11 kita tidur sejenak ya, mungkin sejam 2 jam, kita bangun lagi jam 1 selesai ya. Adapun kita apa? Kita melakukan amalan yang terbaik ya, kita melakukan amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita memberikan persembahkan ahsanu amalan yang paling hebat yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, terkait dengan nasib kita, berkaitan dengan akhir kita, berkaitan dengan celaka kita, tentang surga kita, neraka kita, itu kita imani, dan semuanya adalah kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nanti kalau itu dibahas terlalu panjang, saya khawatir justru ya, karena ini butuh kajiannya agak panjang. Khawatirnya nanti muncul pertanyaan, loh kalau begitu berarti kita begitu tidak perlu lagi, karena udah Allah tentukan gitu nasib kita ya. Sesederhana itu ternyata saya ahli neraka, udah nggak usah ibadah. Udah catat gitu ya neraka. Oh ternyata saya ini akan celaka gitu, saya ini akan bahagia, saya ini surga. Kalau surga berarti santai. Nah, padahal bahasan itu bahasan yang berbeda. Bahasan yang tadi tentang ilmu Allah, sedangkan bahasan yang barusan itu tentang amal manusia. Ya, tentang amal manusia. Daripada kita membedahnya terlalu dalam, nanti nggak cukup waktu dan menimbulkan banyak pertanyaan lanjutan. Lebih baik kita begini. Untuk yang tadi tentang apa yang menjadi ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz, baik itu ketika
kita dalam janin maupun di di malam nisfu Sya'ban maupun di malam Al-Qadar. Jadi ditetapkannya nasib manusia itu ada beberapa momen. Pertama ketika di dalam janin. Yang kedua dalam hadis lain disebutkan di dalam malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis yang lain dikatakan di malam Al-Qadar. Itu semuanya hadirin ada tentang ilmu Allah, kekuasaan Allah. Allah yang Maha Tahu. Dan ilmu Allah tersebut tidak ada kaitan dengan dipaksa atau tidak dipaksanya manusia. Tentang amal manusia enggak ada. Itu ilmu Allah. Kita yakini, kita imani. Ya, kita serahkan pada Allah. Sekarang yang kita harus lakukan adalah apa yang kita akan berikan, akan persembahkan, yakni amalan terbaik yang kita bisa berikan untuk Islam dan kaum muslimin, yang kita bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja fokus kita, ya. Itu saja fokus kita dalam hidup ini. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, terutama saat kita konsisten sampai akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Perbuatan manusia itu ditentukan di akhirnya, maka konsisten sampai akhir. Ya, inilah mahalnya istiqomah. Baik, itu kemudian yang kedua mungkin tadi sudah banyak dibahas ya. Kalau yang kedua nggak apa-apa, Bapak Ibu masih dalam suasana pandemi, dalam arti mungkin ada satu tempat yang masih zona merah, ya tidak ada masjid yang buka untuk itikaf, nggak apa-apa. Hidupkan malam di rumah, hidupkan malam di rumahnya, ya. Dengan keluarga, dengan anak-anaknya, dengan sanak familinya mungkin, ya, hidupkan di musola keluarganya, di ruang tengahnya, ruang tengah disulap menjadi semacam musola begitu, ya, sehingga makin semangat beribadah. Karpet disiapkan khusus untuk tempat sholat, dan 10 malam terakhir semuanya di tengah rumah, di musola dadakan itu, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Hidupkan malam, insya Allah. Menghidupkan malam itu adalah bagian yang harus dilakukan oleh setiap muslim, terutama di 10 malam terakhir, dan itulah yang Rasul contohkan kepada kita semua. Jadi setiap 10 malam terakhir itu Rasul membangunkan, bukan hanya menghidupkan malam, tapi membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggang. Nah, sarungnya dikencangkan, diikat. Ya. Kalau di sini udah pernah kencang kan? Ya. Mengencangkan ikat pinggang maksudnya adalah tidak mendekati istrinya, ya, tidak mendekati istrinya, justru menarik istrinya untuk bersama-sama dalam ketaatan, ya, dalam zikir. Kenapa? Cuma 10 malam kok, sabar, 10 malam. 10 malam. Ya, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang ada di using sale, ya, midnight sale. Kenapa? Karena sudah meninggalkan Ramadan. Padahal pahala Ramadan itu yang paling besar di akhir. Garis finish di awal apa di akhir? Di akhir. Coba kalau garis finish disimpan di awal. Iya, gak ada lomba lari, udah di awal. Ya, garis finish itu disimpan di akhir. Doa kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Dan itu di awal atau di akhir? Di akhir. Apakah kita tahu sedang apa kita di akhir? Enggak. Tidak. Itulah beratnya istiqomah. Masya Allah. Ya, antum ngantuk. Sama kalau mau diikutin ngantuk, mas saya juga ngantuk. Antum capek, emang saya juga nggak manusia, capek. Antum cuma yang dipikirin apa? Mau mikirin nikah. Nikah nggak usah dipikirin, dilaksanakan. Ya, nggak usah dipikirin. Asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watil Islam wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama huda wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd.
فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات وعدت للمتقين. Alhamdulillah, segala puji hanyalah pantas dan hanya milik Allah, Rabb yang setiap detik masih terus menganugerahkan kepada kita kasih sayangnya. Bahkan hingga detik-detik malam-malam yang kita minta, malam-malam yang kita harapkan, Allah masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara dunia. Yang alam dunia ini segera akan kita tinggalkan. Yang alam dunia ini bukanlah tempat kita. Tidak ada satupun manusia, siapapun orangnya. Apakah dia baginda Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kecilin. Atau adakah yang lebih takwa dari beliau? Pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Salawat teriring salam kepada baginda Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, Jawab, Pat. sahabatnya dan kita semuanya, hingga satu saat nanti kita amat sangat bernilai. Bagi diri kita adalah syafaat ketika harta kita, tahta kita, kuasa kita tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dan seluruh santri-santri di Cipta Quran Center, tiap satu detik waktu yang berlalu, sesungguhnya semakin berkurang jatah usia kita di dunia. Dan usia itu la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa memperpanjangnya walau hanya satu detik, dan tidak bisa memundurkannya walau hanya satu detik. Karena setiap detik itu Allah sudah tetapkan ajal kita. Likulli ummatin ajal. Tiap orang ada batas. Matahari ada batasnya, bumi ada batasnya, bulan ada batasnya. Semua yang Allah ciptakan terbatas itu membuktikan dirinya makhluk. Kita pun ada batasnya. Pat. Masalahnya adalah kita tidak tahu di batas kapan. Lihat itu mama kok ngecas Saat nggak hidup apa? nih. Ada mungkin di Mama antara tadi kita nggak yang matiin. lengah sedikit. Batas itu datang. Ada yang merasa bahwa aman dari azab Allah. Dia melakukan perbuatan maksiat. Dan ternyata batas itu datang. Maka selesailah semua. Ada di antara kita yang mungkin tidak merasa bahwa tidur itu adalah ada batasnya. Sehingga pada saat dia tidur, maka dia tidur untuk selama-lamanya. Ada pula kita yang tidak merasa bahwa berbincang-bincang dengan anak, dengan istri, dengan sahabat, ternyata batas itu datang. Batas itulah kemudian yang setiap orang sangat amat menghindarinya, sangat amat menakutinya. Tapi batas itu adalah batas yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Maka tidak usah heran jika para sahabat yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para solihin, para tabi'in, mereka faham betul arti setiap detik hidup mereka. Mereka tahu perjalanan mereka panjang, tapi batas mereka sebentar. Tidakkah kita memperhatikan bagaimana Abu Bakar Siddiq? Beliau mengerti betul arti
mengerti batas itu, maka beliau menemani baginda Nabi hijrah. Maka beliau kemudian menghabiskan hartanya untuk Islam dan kaum muslimin, karena Abu Bakar Siddiq tahu batas-batas pasti akan datang. Lihatlah sahabat-sahabat yang lain. Seorang sahabat yang mengerti batas-batas itu pasti datang, maka mereka memilih batas kemuliaan. Mereka sedang berperang dan kemudian sedang makan kurma. Kemudian mereka bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, andai aku ikut bertempur di medan jihad dan kemudian aku wafat, di mana tempatku? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di surga bersamaku. Maka kemudian dia hempaskan kurma yang ada dalam genggamannya. Lantas ia terjun ke medan jihad dan dia syuhada. Dia mengerti akan arti batas-batas itu. Sudah sakaratul maut. Ya Rob, izinkan lisan kami, izinkan lembutkan lidah kami mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada saat sakaratul maut. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi